今宵貴様らがこれから行くのは地獄だ。これで私を追い詰めたつもりか。目障りな鬼狩りども、皆殺しにしてやろう。 Karena salah satu murid pengguna pernapasan petir menjadi iblis, Kaigaku meremehkan pernyataan Zenitsu dan malah mengejeknya lagi. Dia bilang bahwa ia tak peduli dengan orang-orang yang tidak pernah menghargainya. Ia hanya melayani orang-orang yang menghargainya saja. Kaigaku mengaku sudah berusaha keras menyenangkan Jigoro selama latihan. Tetapi akhirnya sang guru tua itu malah menjadikan dia dan Zenitsu sebagai pewaris bersama. Zenitsu hanya tertawa dan berkata, "Kakek Jigoro tidak pikun. Kalau aku pewaris buruk karena cuma bisa jurus pertama, maka kamu juga sama buruknya karena cuma bisa 5 jurus lainnya, tetapi tidak bisa memakai jurus pertama." Zenitsu merasa kasihan pada gurunya karena harus punya murid seperti Kaigaku. Kaigaku pun marah besar dan menggunakan teknik pernapasan petir bentuk keempat, petir panjang. Ia menerjang Zenitsu dan mengayunkan pedangnya. Tetapi saat itu Zenitsu tiba-tiba muncul di belakangnya dan berkata, "Kamu terlalu lambat." Dengan sangat cepat, Zenitsu sudah menebas leher Kaigaku. Membuat iblis itu terkejut. Ia menyadari bahwa gerakan Zenitsu kini sangat berbeda daripada yang dulu. Seolah-olah Zenitsu telah menjadi orang yang sepenuhnya baru. Kaigaku mengenang pertemuannya yang malang dengan iblis bulan atas nomor 1 yaitu Kokushibo. Ia berpikir bahwa tidak ada yang memalukan saat berlutut di hadapan lawan yang kekuatannya sangat luar biasa. Selama ia bisa tetap hidup, semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Dan suatu hari nanti ia akan menjadi orang yang sukses. Kokushibo lalu bertanya, apakah Kaigaku ingin menjadi seorang iblis dan menjadi lebih kuat sambil mengeluarkan darah dari tangannya untuk diminum oleh Kaigaku? Jika Muzan mengakui Kaigaku, maka ia akan berubah menjadi iblis. Kokushibo menjelaskan bahwa proses berubah menjadi iblis memakan waktu. Semakin kuat seseorang, semakin lama prosesnya. Bahkan dirinya sendiri butuh 3 hari untuk berubah menjadi iblis. Untuk melawan efek teknik pernapasan, tubuh seseorang harus meminum darah dalam jumlah yang banyak. Menurut Kokushibo, ada seseorang yang kebal terhadap darah iblis dan ia ingin melihat bagaimana dengan Kaigaku. Ia memperingatkan Kaigaku agar bersyukur atas darah yang telah ia berikan dan mengancam akan memenggalnya jika darah itu tertumpah. Kaigaku mengenang betapa takutnya ia saat menelan darah itu. Seolah-olah setiap seluhnya berteriak dan menangis. Kini saat berhadapan dengan Zenitsu, Kaigaku tidak merasa cemas lagi. Meski Zenitsu terlihat lebih kuat, ia masih menganggapnya sebagai seorang pengecut yang tak punya harga diri ataupun ketekunan. Ia kembali teringat saat Jigoro pernah menyamakan dirinya dan Zenitsu sebagai seorang pewaris. Kaigaku merasa dipermalukan dan mencaci sang guru karena telah menyamakannya dengan junior yang ia anggap lemah. Dengan penuh amarah, Kaigaku menyerang Zenitsu dengan pernapasan petir. Bentuk kedua bola petir. Kaigaku menyerang 5 kali berturut-turut dan melukai wajah Zenitsu. Namun Zenitsu malah menyindir bahwa dari serangan beruntun itu, jelas sekali Kaigaku sudah banyak memakan atau mengalahkan manusia. Dan Zenitsu merasa Kaigaku sudah tak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kaigaku tak terima dengan perkataan itu dan ia pun berkata bahwa ia tahu bedanya. Ia menggunakan bentuk ketiga Thunder Swarm untuk menyelimuti Zenitsu dengan petir hitam yang membakarnya. Kaigaku mengatakan bahwa orang yang baik adalah orang yang menghargainya dan orang yang jahat adalah yang tidak menghargainya. Lalu dengan bentuk kelima, petir panas, Kaigaku menebas dan membakar tubuh Zenitsu secara bersamaan sambil mengejek. "Apa kamu menikmati pedangku yang penuh dengan seni darah iblis?" Ia lalu melanjutkan dengan bentuk keenam, hujan petir melukai tubuh Zenitsu dari berbagai arah. Kaigaku menyombongkan diri bahwa dengan kekuatan barunya yang bisa menebas dan membakar sekaligus, ia kini menjadi iblis dan napas petirnya akan semakin kuat. Zenitsu jatuh terhempas dan Kaigaku dengan angkuh mengatakan bahwa mereka sangat berbeda. Tapi di saat itu Zenitsu teringat ajaran dari Jigoro bahwa pernapasan petir berpusat pada bentuk pertama dan itulah dasar dari segalanya. Tak peduli bisa memakai bentuk lain atau tidak,
Kalau seseorang bisa menguasai bentuk pertama dengan sempurna, itu sudah cukup. Ia juga ingat betapa Kaigaku dulu selalu sombong dan meremehkan siapapun yang ia anggap lemah. Padahal Kaigaku sendiri tidak pernah pantas menjadi seorang Hashira. Zenitsu paham mengapa Kaigaku membencinya, tetapi ia juga merasa tak suka kepada Kaigaku. Namun Zenitsu tetap menghormati kerja keras dari seorang Kaigaku. Bagi Zenitsu dan Jigoro, Kaigaku adalah orang yang istimewa. Namun, Kaigaku tidak pernah merasa puas. Zenitsu menggambarkan hati Kaigaku seperti kotak berlubang. Sebanyak apapun kebahagiaan yang masuk, tak akan pernah bisa mengisi kotak itu secara penuh. Dengan penuh tekad, Zenitsu meminta maaf kepada gurunya karena mereka berdua kini menempuh jalan yang berbeda. Zenitsu menegakkan tubuhnya, menjejakkan kaki di dinding untuk menghentikan jatuhnya. Melihat hal itu, Kaigaku terkejut. Dan tepat saat itu Zenitsu meminta maaf kepada Kaigaku lalu menggunakan jurus pamungkasnya. Pernapasan petir bentuk ketujuh, Hono Kazuchi no Kami, Dewa Petir yang membara. Dengan secepat kilat, Zenitsu memenggal kepala Kaigaku. Saat tubuhnya jatuh, Kaigaku tak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tidak bisa melihat serangan Zenitsu. Dalam hati, ia mengutuk Jigoro karena mengajarkan jurus khusus hanya kepada Zenitsu. Tetapi Zenitsu membantah itu. Dia mengatakan bahwa gurunya bukanlah orang yang seperti itu. Jurus ini adalah ciptaan Zenitsu sendiri. Jurus yang ia ciptakan karena berharap bisa bertarung bersama Kaigaku suatu saat nanti. Setelah Zenitsu memenggal Kaigaku dengan pernapasan petir bentuk ketujuh, keduanya jatuh di dalam Castle Infinity menuju kematian mereka. Zenitsu jatuh pingsan. Sementara tubuh Kaigaku mulai hancur karena terbakar oleh sinar matahari. Dalam kemarahannya, Kaigaku kesal karena dikalahkan oleh Zenitsu, orang yang selama ini ia anggap lebih lemah darinya. Ia tidak terima jika Zenitsu bisa menciptakan bentuk ketujuh, sesuatu yang tidak pernah ia capai. Untuk menenangkan dirinya, Kaigaku berpikir bahwa setidaknya mereka akan mati bersama-sama saat menyentuh dasar kastil. Namun tiba-tiba Yushiro muncul dalam pandangan Kaigaku. Ia berkata bahwa orang yang tidak pernah memberi apapun suatu hari juga tidak akan mendapatkan apapun dan hanya terus menginginkan tanpa memberi. Sama saja dengan tidak memiliki apapun. Ia menatap Kaigaku dengan iba dan mengatakan betapa menyedihkannya mati sendirian seperti itu. Yushiro lalu melompat di dinding kastil dan berhasil menangkap tubuh Zenitsu yang tak sadarkan diri. Sementara tubuh Kaigaku hancur menjadi abu. Mengakhiri hidup seorang pembasmi iblis yang sombong dengan cara yang sangat mengenaskan. Zenitsu kemudian melihat dirinya berada di alam baka. Di padang bunga Red Spider Lily, ia melihat gurunya Jigoro Kajima berada di seberang sungai Janzu yang memisahkan mereka. Zenitsu menangis dan meminta maaf karena tidak pernah akur dengan Kaigaku. Meskipun ia sudah pernah mencobanya, Zenitsu merasa kalau bukan karena dirinya mungkin Kaigaku tidak akan menjadi iblis. Ia juga meminta maaf karena belum sempat membalas semua jasa gurunya, dan ia mengatakan bahwa ia sungguh-sungguh ingin menjadi Hashira saat masih hidup. Namun, Jigoro tetap diam membuat Zenitsu takut kalau gurunya masih membencinya. Ia memohon agar gurunya mengatakan sesuatu. Tiba-tiba bunga-bunga mulai melilit kaki Zenitsu dan menarik tubuhnya ke dalam tanah. Tapi saat ia mulai tenggelam, Jigoro berkata sambil meneteskan air matanya, "Zenitsu, aku bangga padamu. Kau adalah murid kebanggaanku." Zenitsu pun ikut menangis haru. Di dunia nyata, Zenitsu terbangun dalam keadaan terluka. Ia sedang dirawat oleh Yushiro dan dikelilingi oleh pembasmi iblis lainnya. Murata bertanya apakah Zenitsu masih bisa diselamatkan? Namun karena Murata terus berteriak dan panik, Yushiro justru jengkel dan menyuruhnya diam agar tidak menarik perhatian para iblis. Murata tak terima dimarahi dan bertanya apakah pangkat dari Yushiro sehingga ia berani merendahkannya. Tetapi Yushiro mengabaikan Murata sambil memberikan obat penghenti darah kepada Zenitsu. Ia memperingatkan bahwa luka di wajah Zenitsu bisa menjadi lebih parah. Murata menenangkan Zenitsu dan mencoba tetap berpikir positif. Meskipun Yushiro tetap bersikap dingin.
Yushiro berkata bahwa Zenitsu sebenarnya beruntung karena Kaigaku belum sepenuhnya menguasai kekuatan seni darah iblis. Jika Kaigaku diberi waktu lebih lama, ia bisa saja membunuh Zenitsu. Murata terus menyuruh Yushiro berpikir positif, tetapi teriakannya malah menarik perhatian para iblis. Dalam flashback, Yushiro adalah satu-satunya iblis yang tidak diciptakan oleh Muzan Kibutsuji, melainkan diciptakan menggunakan kekuatan dari Tamayo. Ia mengingat pesan dari Tamayo untuk tetap bertindak alami saat membantu para pembasmi iblis. Walaupun wajahnya sering terlihat tidak senang, setelah mengganti warna mata dan memakai seragam pembasmi iblis, ia bisa menyamar. Meski beberapa orang masih merasa ada yang aneh dari Yushiro, saat Murata kesulitan memotong leher iblis, Yushiro menyuruhnya untuk cepat memenggal iblis itu. Lalu Yushiro menggunakan gagak Kasugai dengan jimat penglihatan miliknya untuk mendeteksi sekitar. Tetapi ia mulai khawatir saat merasakan sesuatu yang mendekat. Sementara itu, Tanjiro dan Gyu terus menjelajahi kastil. Tanjiro menyadari mereka belum bertemu satuan iblis peringkat atas. Ia mulai bertanya-tanya di manakah Muzan dan para Hashira lainnya. Tetapi saat ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mereka akan berhasil, lorong tempat mereka berada tiba-tiba bergetar hebat. Tanjiro merasakan sesuatu sedang mendekat dan ia mengenali bau ini. Gyu segera memperingatkan agar Tanjiro mundur saat langit-langit retak dan Akaza pun muncul. Akaza menyindir Tanjiro karena ia masih hidup dan langsung menerjang sambil berteriak memanggil namanya. Dengan marah, Tanjiro menghindar dan berteriak balik. Dan Tanjiro pun siap bertarung melawan iblis peringkat atas nomor 3. Di tempat lain, Tamayo terperangkap dalam kepompong daging di atas jurang yang tak berdasar. Ia menyadari bahwa dinding itu bisa melarutkan formula pengubah manusia dan akhirnya juga akan menyerap tubuhnya. Dalam kepanikan, ia memohon ada yang datang untuk menyelamatkannya. Saat Kanata sedang menyusun peta lantai Castle Infinity, ia mulai membayangkan kembali anggota keluarganya yang baru saja meninggal. Perasaannya memuncak hingga ia mulai meneteskan air mata. Namun, Kiria menyuruhnya berhenti menangis dan melanjutkan tugasnya sambil meyakinkan bahwa mereka akan menang. Kanata menerima perintah itu. Ia menenangkan diri dan kembali fokus pada pekerjaannya. Di luar ruangan tempat tinggal keluarga Ubuyashiki, mantan Hashira yaitu Tengen Uzui dan Shinjuro Rengoku duduk berjaga. Tengen dan Shinjuro menjaga anak-anak Ubuyashiki. Tengen mengagumi keteguhan mental dari Kiria yang terus menjalankan tugasnya meski baru saja kehilangan ayahnya. Shinjuro pun setuju. Dia kagum melihat anak-anak sekecil itu memikul tanggung jawab sebesar ini. Ia bersumpah akan mengorbankan nyawanya untuk melindungi mereka seperti yang dilakukan oleh putranya Kyojuro. Demi menghapus rasa malu dari nama keluarganya. Di tempat lain, Sakonji Urokodaki sedang merawat Nezuko yang tak sadarkan diri. Meski ia telah memberikan obat buatan Tamayo untuk mengubah Nezuko kembali menjadi manusia, Nezuko terlihat kesakitan. Ia berkeringat deras dan mengerang pelan. Sakonji menyadari bahwa jika Nezuko benar-benar bisa menjadi manusia kembali, rencana besar Muzan akan runtuh. Sebab Nezuko adalah satu-satunya iblis dalam 1000 tahun yang tahan terhadap sinar matahari. Namun, Sakonji sendiri tampak gugup. Ia berkeringat dan gemetar. Ia gelisah memikirkan akhir dari perang panjang antara manusia dan iblis. Perang yang mungkin akan berakhir malam hari ini. Ia teringat pada Tanjiro. Sejak Tanjiro membawa Nezuko kepadanya, ia merasa seolah roda nasib mulai bergerak. Perang kuno antara iblis dan manusia bagaikan mesin besar yang telah lama macet. Dan kini dua roda gigi baru yaitu Tanjiro dan Nezuko membuatnya bergerak kembali. Ia berharap kakak beradik itu tidak akan kalah. Kembali ke pertarungan Tanjiro melawan Akaza. Saat Akaza melempar pukulan ke arah Tanjiro, Tanjiro menggunakan Hino Kamikagura, kereta kuda api. Tanjiro melompat memutar di udara lalu menebas lengan Akaza. Namun Akaza segera meregenerasi lengannya dan membalas dengan pukulan ke arah kepala Tanjiro.
Tanjiro menghindar dengan Hino Kamikagura, pelangi Parhelion. Lalu ia muncul di belakang Akaza dan berhasil menebas wajahnya. Gyu kagum melihat perkembangan Tanjiro. Ia menyadari betapa pesat teknik Tanjiro berkembang. Akaza pun menatap Jiro dengan penuh minat dan Gyu menyadari bahwa kekuatan Tanjiro kini sudah setara dengan seorang Hashira, karena ia mampu menghadapi iblis peringkat atas secara langsung. Gyu teringat saat pertama kali bertemu dengan Tanjiro. Bocah itu hanya bisa menangis memohon agar Nezuko tidak dibunuh. Tetapi sekarang Tanjiro bertarung tanpa kehilangan harga diri ataupun harapan. Akaza pun teringat kata-kata Kyojo. Rengoku, anak ini bukanlah orang yang lemah. Jangan meremehkannya. Kini ia menyadari bahwa Kyojuro benar. Tanjiro memang sudah bukan anak lemah lagi. Sebagai bentuk rasa hormat, Akaza menggunakan jurus spesialnya pengembangan teknik jarum kompas untuk menghormati kekuatan baru lawannya dalam pertarungan yang sebenarnya. Dengan teknik pernapasan bentuk ketiga, tarian arus air, Guyu bermanuver lincah untuk menghindari serangan beruntun dari Akaza. Akaza mengomentari bahwa sudah 50 tahun sejak terakhir kali ia bertarung melawan Hashira pengguna elemen air. Untuk memaksa Gyu menyerang balik, Akaza menggunakan serangan penghancur maut mode perang. Namun Gyu meredam gelombang kejutnya dengan pernapasan air bentuk ke-11 ketenangan. Akaza terlihat kagum karena teknik ini belum pernah ia lihat. Hashira air sebelumnya yang ia bunuh tidak sempat menggunakan jurus seperti ini. Tanjiro lalu menyerang dari belakang menggunakan Hino Kamikagura cermin merah membara dan menargetkan leher Akaza. Namun iblis itu berhasil menghindar dan muncul di belakang Tanjiro dan mencoba menebas kepalanya. Tanjiro tidak sempat menggunakan pelangi palsu, tetapi Gu menyelamatkannya dengan menebas lengan Akaza menggunakan pernapasan air bentuk kedua, roda air. Sayangnya, Akaza langsung meregenerasi lengannya. Tanjiro menyerang lagi dari belakang dengan Hino Kamikagura Flame Dance. Tetapi Akaza menggunakan serangan penghancur maut mode tendangan-tendangan ujung kepala dan menendang Tanjiro. Pedang Tanjiro pun mampu menahan sebagian serangan namun kakinya tetap mengenai wajah Tanjiro, membuat hidung Tanjiro berdarah karena kekuatan tendangan dari Akaza. Gyu kembali menyerang Akaza dan Akaza bertanya siapakah namanya dan Akaza ingin mengingat nama Gyu. Namun Gyu bilang, aku tidak akan memberitahu namaku pada iblis. Dan dia tidak suka dengan gaya bicara Akaza. Akaza kemudian melancarkan mode tendangan, aliran kilatan cahaya, menendang Gyu dengan kecepatan tinggi dan gelombang kejut. Dan hal itu membuat Gyu terlempar menembus beberapa dinding. Meski sudah melindungi diri dengan gagang pedangnya, Tanjiro dan Akaza kembali bertarung. Tanjiro menggunakan Hino Kamikagura, matahari pembakar tulang. Sementara Akaza membalas dengan serangan penghancur maut 8 lapis sumbu iblis. Getaran serangan Akaza terasa hebat di pedang Tanjiro. Namun, ia berhasil lolos tanpa cedera. Akaza memujinya karena sudah berkembang sejauh ini dan menyebut Kyojuro sebagai pelatih hebat yang telah membentuk Tanjiro. Ia mengenang saat pertama kali bertemu dengan Tanjiro yang saat itu hanya bisa tergeletak lemah. Sekarang Akaza merasa senang bisa bertarung dengan Tanjiro. Akaza lalu berkata bahwa ia senang Kyojuro sudah mati. Karena menurutnya Kyojuro sudah mencapai batasnya. Sebab ia terlalu menghargai sisi manusianya. Mendengar ini, Tanjiro marah dan menyuruhnya menarik kembali ucapan itu. Akaza kebingungan karena menurutnya itu adalah sebuah bentuk pujian. Tetapi Tanjiro membalas bahwa itu hanyalah hinaan yang dibungkus sebagai pujian. Karena Akaza memandang rendah orang-orang yang dianggapnya lemah. Akaza menjelaskan bahwa ia membenci kelemahan karena menurutnya hukum alam adalah menyingkirkan yang lemah. Namun Tanjiro menolak pemikiran itu dan berkata, berdirinya aku di sini sudah cukup membuktikan bahwa kamu itu salah. Semua orang lahir sebagai bayi yang lemah dan butuh bantuan orang lain, termasuk kamu sendiri. Tanjiro menambahkan bahwa hukum alam yang sebenarnya adalah yang kuat melindungi yang lemah, dan yang lemah perlahan menjadi kuat untuk membantu yang lebih lemah lagi. Ia menyebut cara pikir Akaza tidak bisa dimaafkan dan masa di mana Akaza bisa berbuat semaunya sendiri sudah berakhir. Mendengar itu,
Akaza mengepalkan tinjunya dengan marah. Berhadapan dengan Tanjiro, Akaza merasakan perasaan menjijikkan yang tak bisa ia abaikan. Ia sendiri bingung kenapa ia merasa begitu marah saat melawan Tanjiro. Padahal ia tahu Tanjiro bukanlah lagi anak yang lemah. Namun entah kenapa tatapan mata, suara, dan kata-kata Tanjiro terasa menusuk dirinya. Di saat itulah seolah ada seseorang yang meletakkan tangan di bahu Akaza dan suara itu membenarkan kata-kata Tanjiro. Semua orang memang memulai dari titik terlemah, tapi mereka bisa tumbuh dan belajar karena bantuan dari orang-orang di sekitar mereka. Yang terpenting adalah membandingkan diri dengan diri sendiri, bukannya dengan orang lain. Pria itu mengatakan bahwa yang penting adalah menjadi lebih kuat dari diri kita yang kemarin. Dan jika terus berkembang, suatu saat kita bisa menjadi orang yang membantu orang lain juga. Tersulut emosinya, Akaza langsung mencoba memukul ke arah belakang untuk menyerang pria itu. Tetapi ia hanya menghantam udara kosong. Tanjiro yang melihat Akaza tiba-tiba memukul ke udara tampak kebingungan. Sementara itu, Akaza bergumam marah. "Tanjiro, kau benar-benar menyebalkan." Tiba-tiba Akaza melompat menyerang Tanjiro dengan jurus serangan penghancur maut. Mode penghancur 1000 sambaran pohon dedalu. Serangan itu menghancurkan tanah di sekitarnya. Tanjiro nyaris saja tidak bisa menghindari serangan tersebut. Terkejut melihat kecepatan baru Akaza, Tanjiro belum sempat bereaksi saat Akaza menyerangnya lagi dari bawah dengan jurus serangan penghancur maut mode tendangan. Lingkaran ribuan planet terbang. Tanjiro terkena serangan itu dan muntah darah. Akaza kembali mengayunkan pukulannya tetapi Tanjiro berhasil menunduk untuk menghindarinya. Di tengah pertarungan sengit itu, Tanjiro mencoba memahami bagaimana serangan Akaza bisa seakurat itu. Seolah tinjunya selalu mengarah ke titik vital Tanjiro. Ia teringat pada pertarungan Akaza melawan Kyojuro dan mencoba mencari jawabannya dari sana. Tanjiro lalu menggunakan teknik Hinokami Kagura tebas kabut api dan menebas ke arah leher Akaza. Pedangnya terlihat bergetar dan membelok aneh saat mengenai Akaza. Meskipun Akaza merasa dirinya sudah berhasil menghindar, ia justru merasa tertarik dan bertanya kepada Tanjiro bagaimana bisa ia menggunakan teknik aneh itu sambil terus menggempur Tanjiro tanpa henti. Di rumah keluarga Rengoku, Senjuro sedang mencoba berdoa kepada kakaknya, Kyojuro. Ia sadar bahwa pertarungan besar sedang berlangsung dan ayahnya saat ini tidak ada di rumah karena menjaga Oyakata dan keluarganya. Ia memohon agar Kyojuro melindungi Tanjiro. Ia teringat surat yang pernah ia kirimkan kepada Tanjiro. Surat yang tampaknya tidak penting. Namun di dalamnya menuliskan kisah seorang Hashira api dari era Sengoku yang pernah berbincang dengan pengguna pernapasan matahari. Pendekar itu menceritakan pengalamannya melawan Muzan dan setelah mendengarnya, Hashira itu justru kehilangan kepercayaan diri. Meski begitu, Senjuro tetap berdoa agar Tanjiro tidak kalah. Ia bertanya-tanya apakah Kyojuro pun merasakan hal yang sama. Di tengah pertarungan ternyata gagak Kasugai milik Senjuro sudah memasuki Infinity Castle. Tetapi gagak itu belum memberikan surat itu kepada Tanjiro. Ia hanya menyaksikan dari balik bayangan. Tanjiro harus menang lebih dahulu untuk membaca isi surat itu. Tanjiro kembali menggunakan jurus Hinokami Kagura. Ia mengayunkan pedangnya ke arah Akaza. Namun pedangnya ditahan Akaza di tengah tebasan itu. Dalam usaha terakhir, Tanjiro menyundul kepala Akaza. Tetapi Akaza hanya tertawa dan memuji usaha Tanjiro. Tanjiro menendang dagu Akaza, tetapi Akaza tetap mempertahankan cengkeramannya pada pedang Tanjiro. Saat pedang itu hampir patah, tiba-tiba tangan Akaza tertebas dan menyelamatkan Tanjiro tepat waktu. Tanjiro menoleh ke atas dan melihat Gyu telah kembali. Hashira air itu tampak marah merasakan sakit luar biasa di punggungnya setelah sebelumnya dilontarkan jauh oleh Akaza.